Islam masuk Nusantara, damai atau konspirasi dagang? Tahukah kamu bahwa Islam di Nusantara tidak datang dengan pasukan berkuda, tidak dengan pedang terhunus, tidak dengan penaklukan berdarah? Lalu, bagaimana mungkin agama ini menjadi mayoritas di kepulauan terbesar di dunia? Apa rahasianya? Jejak awal. Tahukah kamu, sejak abad ke-7 Masehi, kapal-kapal Arab sudah melintasi Selat Malaka. Catatan dinasti Tang menyebut ada komunitas Muslim di Sumatera pada abad itu. Lokasinya, Barus, pelabuhan tua penghasil kapur barus, komoditas mahal dunia kuno. Artinya, Islam mungkin sudah hadir 600 tahun sebelum kerajaan Islam besar berdiri. Ia datang pelan, tanpa deklarasi, tanpa ekspansi militer. Kerajaan Islam pertama. Tahukah kamu, kerajaan Islam pertama dengan bukti kuat adalah Samudra Pasai? Sultannya, Sultan Malik Al-Saleh, wafat tahun 1297. Batu nisannya masih ada. Itu bukan dongeng, itu arkeologi. Samudra Pasai adalah pusat perdagangan internasional. Koin emasnya beredar, bahasa Melayunya menyebar. Kenapa Islam cepat berkembang? Karena pedagang menguasai ekonomi, dan ekonomi menguasai arah peradaban. 3 teori besar. Tahukah kamu, ada 3 teori asal masuknya Islam ke Nusantara? 1. Gujar, India. 2. Arab langsung. 3. Persia. Teori Gujarat, kemiripan batu nisan. Teori Arab, catatan Tiongkok dan jaringan Mekah. Teori Persia, jejak budaya seperti tradisi Asyura. Kesimpulan banyak sejarawan modern, Islam masuk lewat jaringan perdagangan Samudra Hindia. Bukan satu pintu, tapi banyak jalur. Jawa dan transformasi besar. Tahukah kamu, Pulau Jawa saat itu dikuasai kerajaan besar Hindu-Buddha? Yang paling kuat, Majapahit. Lalu, bagaimana Islam masuk? Lewat pelabuhan, Gresik, Tuban, Demak, dan muncul 9 tokoh legendaris. Wali Songo, salah satu yang paling ikonik, Sunan Kalijaga. Ia tidak menghancurkan budaya Jawa, ia memasukinya. Wayang, gamelan, simbol. Strateginya, akulturasi, bukan konfrontasi. Rintangan besar. Tahukah kamu, Islam tidak menyebar tanpa hambatan. Struktur kasta lama, elit bangsalan, persaingan dagang, perubahan sosial, kedatangan Eropa. Tahun 1511, Malaka direbut Portugis. Jalur perdagangan Islam terguncang. Tapi sejarah tidak berhenti. Pusat kekuatan bergeser. Aceh bangkit. Demak menguat. Sejarah selalu bergerak. Pola penyebaran. Tahukah kamu, Islam menyebar lewat 5 jalur utama. 1. Perdagangan. 2. Pernikahan bangsawan. 3. Pesantren. 4. Tasawuf. 5. Bahasa Melayu. Itulah sebabnya Islam Nusantara tidak identik dengan Arabisasi. Ia menyatu dengan budaya lokal. Timur Indonesia. Tahukah kamu, Islam berkembang kuat di timur? Kesultanan Ternate dan Tidore menguasai jalur rempah. Di Kalimantan, Banjarmasin menjadi pusat Islam. Semua bermula dari pelabuhan, karena siapa menguasai pelabuhan, menguasai arus ide. Pertanyaan besar, tahukah kamu bahwa penyebaran Islam di Nusantara adalah transformasi sosial terbesar dalam sejarah Asia Tenggara? Tanpa perang besar, tanpa kolonisasi agama, tapi lewat jaringan ekonomi, budaya, dan spiritual. Dari pelabuhan kecil di Sumatera hingga menjadi mayoritas hari ini. Sejarah bukan sekedar cerita, ia adalah identitas. Dan identitas menentukan masa depan. Sebentar lagi Ramadan datang. Bulan yang sama, yang dahulu juga dinanti oleh para pedagang Muslim di Pelabuhan Barus, oleh para ulama di pesantren Jawa, oleh para sultan di Samudra Pasai. Ramadan bukan hanya ritual, ia adalah pengingat sejarah bahwa Islam di negeri ini dibangun dengan ilmu, dengan akhlak, dengan keteladanan. Maka menjelang Ramadan ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana Islam masuk Nusantara, tapi
bagaimana kita menjaga warisan itu. Ini bukan sekedar konten, ini pengingat. Subscribe, like, dan bagikan agar sejarah ini tidak hilang. Karena edukasi adalah jihad intelektual, dan Ramadan adalah momentum kebangkitan.